Bapak Haji Zakaria, yang kami hormati Bapak Ketua Penyelenggara TPQ Al-Barkah, Bapak Ahmad Fahri, yang kami hormati Bapak Ketua RW 021, Bapak Tatani, serta yang kami hormati Bapak Ketua RT 01, 02, 03, 04 beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri TPQ Al-Barkah, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam acara perkenalan TPQ Al-Barkah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Ibu Putri Maulidiah. Kepada Ibu Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri yang telah menyampaikan ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM. Kepada Bapak Haji Zakaria dipersilakan. Saya berdiri aja ya, biar enak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Yang terhormat Bapak pengurus RW maupun RW yang hadir di sini, yang terhormat para pengurus RT dari RT 1, RW 21 sampai RT 4, para pengurus DKM Masjid Al-Barkah beserta jajaran, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus kepada Ibu Wiwi
selaku Ketua Pendidikan TPA dan TPQ yang insya Allah pada hari ini kita berkumpul dalam rangka memperkenalkan apa visi dan program yang akan kita lakukan pada kegiatan yang insya Allah mulai Senin akan dimulai. Pertama-tama marilah kita banyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini walaupun dalam suasana yang sangat sederhana, tapi tidak mengurangi hikmat yang akan kita capai pada acara pagi hari ini hingga selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bangga dan banyak terima kasih khususnya kepada Pak Fahri dan Pak Teguh yang dengan begitu gigih memaksa saya untuk segera mengadakan TPA dan TPQ. Saya selaku ketua DPM juga tertantang juga Bu sebetulnya. Fasilitas sebetulnya minim sekali Bu. Yang paling utama yaitu air untuk kegiatan anak-anak itu juga Ibu Rina belum mengadakan, tapi berkat ya kita koordinasi alhamdulillah bisa kita lakukan, walaupun insya Allah saya sudah koordinasi dengan Ibu Rina, mudah-mudahan bulan depan udah bisa masuk air dari toren yang akan diadakan oleh Ibu Rina. Kalau mesin udah ada Bu, tinggal nunggu toren. Yang kedua, saya mohon kepada Pak Fahri dan Pak Teguh selaku koordinator dari seksi DKM yaitu pendidikan, terutama Ibu Wiwi yang insya Allah ke depan ini tantangannya berat sekali Bu. Karena masjid ini adalah masjid yang memang kita punya, tapi dalam ADART-nya kita belum disahkan Bu, karena menunggu satu IMB. IMB itu bisa kita dapat kalau Ibu Rina menyerahkan. Tapi yakin Bu, karena masjid ini udah 90% kita lihat sudah sangat bagus, tinggal nunggu penyelesaian dari konblok di sebelah kanan kita atau kiri saya. Mudah-mudahan minggu depan bisa selesai. Dan selanjutnya saya selaku pengurus DKM Izin Al-Barakah dibantu oleh Bapak sekalian, dan saya memberitahukan pada bulan depan kita akan mengadakan Isra Mi'raj. Tentunya persiapan dan kesiapan panitia sudah fix Bu, tinggal kita adakan acaranya saja. Saya mohon kepada Bapak Ibu yang hadir sini untuk mengajak tetangganya nanti insya Allah pada tanggal 18 Februari 2023. Dan yang terakhir, saya tidak banyak panjang lebar Bu, saya sekali lagi terima kasih kepada Ibu Wiwi dan pengurus koordinator dari TPA dan PK yang pada hari ini akan di launching ya dengan Ibu Wiwi. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi kita dengarkan, mudah-mudahan kesadaran ini tentunya akan membuat kita bermotivasi untuk lebih maju lagi. Terutama saya menyayangkan kepada bapak-bapak yang mempunyai anak, ya tidak segan-segan untuk mengajak para putrinya untuk mendaftarkan insya Allah nanti, karena keterbatasan daripada guru juga Bu sangat mempengaruhi pedulian kami untuk melaksanakan kegiatan lebih banyak lagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua DKM mungkin nanti saya agak rewel Bu dengan anak-anak Ibu, terutama yang laki-laki Bu, karena itu udah banyak dicoret-coret Bu dinding. Nah ini jadi perhatian juga buat saya dan Ibu sekalian serta Bapak sekalian, apabila nanti kita putrinya ya kalau memang dididik dengan baik, mudah-mudahan tidak ada lagi Bu ya coret-coret ini. Dan itu sebenarnya hal yang biasa buat anak-anak. Tapi kalau sudah dilihat kita di kaligrafi bagus masih coret-coret, sayang Bu ya, sayang. Nah itu dari saya, harapan saya mudah-mudahan dengan pembukaan pendidikan TPA dan TPQ pada Senin yang akan datang bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zakaria selaku Ketua DKM yang telah menyampaikan sambutannya.
Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Penyelenggara TPQ Al-Barkah kepada Bapak Ahmad Fahri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Haji Zakaria beserta jajaran para pengurus. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Kepala TPQ Al-Barkah, Ibu Wiwi beserta jajaran para asatidzah, para guru. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pejabat daerah setempat, para bapak ketua RT, dan secara khusus ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada seluruh tamu-tamu yang telah hadir di tempat ini dalam acara pertemuan wali santri TPQ Al-Barkah. Kita doakan semoga semua yang hadir di tempat ini tidaklah kita pulang kecuali Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku koordinator tim pelaksana pembentukan TPQ Al-Barkah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairal jaza, jazakumullah khairan katsira kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah ikut berkontribusi, berkhidmat baik material maupun tenaga, waktunya dan pikirannya untuk terbentuknya TPQ Al-Barkah ini. Semoga dengan ikhtiar kita akan memberikan menambah catatan amal baik kita, dan kita termasuk ke dalam golongan yang dalam firman-Nya Allah katakan, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sedikit bercerita tentang latar belakang kenapa kita bentuk TPQ Al-Barkah ini. Dimulai ketika ada anggota dari masyarakat kita dan anggota dari DKM juga mengusulkan bagaimana masjid ini juga dimakmurkan dengan kegiatan pengajian anak-anak, yang kita sudah sama-sama tahu bahwa pihak ibu-ibu juga sudah ada kelompok pengajian tahsin ibu-ibu. Kemudian bapak-bapak juga sudah ada taklim mingguan seminggu 2 kali di masjid ini. Dan anak-anak ini yang belum kita jamah, belum ada pengajian untuk anak-anak. Oleh karena itu kita sama-sama tahu bahwa anak ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita agar kita jaga, kita didik, agar supaya menjadi pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, dan juga menjadi amal jariah untuk setiap orang tuanya. Dan orang tua akan dimintai pertanggungjawaban
akan pendidikan anak tersebut. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kita kerjakan secara serius dengan penuh persiapan. Bismillah, alhamdulillah, kita buka TPQ Al-Barakah ini dengan semata-mata niat tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesungguhan ikhtiar dan doa dari berbagai pihak. Kita serahkan tawakal kepada Allah. Semoga semua prosesnya dipermudah dan menambah keberkahan di dalam komplek perumahan kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'ashrati min ahli baitihi kulluhum qad istawjabun nar. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia menghafalkannya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga, dan Allah izinkan kepadanya untuk memberi syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Bayangkan Bu, jika kita punya, alangkah beruntungnya kita punya anak yang gemar membaca Al-Quran, kemudian dia menghafal Al-Quran, maka anak kita bisa membawa kita, memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita sekeluarga masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak, yuk mari kita dukung, kita support TPQ ini. Semoga TPQ ini menjadi wasilah agar anak-anak kita kelak menjadi hafiz Al-Quran di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fahri selaku Ketua Penyelenggara TPQ yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya bisa dibilang acara inti dari kita semua ya Bapak Ibu, yaitu pengenalan TPQ Al-Barakah oleh Kepala Sekolah TPQ Al-Barakah. Kepada Ibu Dewi Elviani dipersilakan. Mohon izin Bapak-Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, dikumpulkan kita dalam tempat yang insyaallah berkah. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu hadir di sini Allah catat sebagai sebuah amal soleh, insyaallah yang akan juga memperberat timbangan kebaikan kita yaumil akhir. Amin amin rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Terima kasih yang luar biasa dari kami atas kehadiran Bapak Ibu hadir di sini. Semoga ini menjadi awal kita sama-sama untuk membangunkan masjid kita ya, dalam mendapatkan keberkahan dari Allah melalui Al-Quran. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, alhamdulillah. Sebelumnya saya yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Haji Zakaria, kemudian Bapak Fahri Ahmad Fahri sebagai lembaga penyelenggara TPQ, Bapak RW 21 atau ada yang mewakili, kemudian bapak-bapak dari RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4 beserta ibu yang hadir mendampingi, Masya Allah. Dan wabil khusus kepada para orang tua santri, Bapak Ibu yang sudah melapangkan, yang sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak dari kami. Semoga kita bisa saling menguatkan, saling bekerja sama untuk anak-anak kita. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri saya.
Iya, nama saya biasanya dipanggil Bu Wiwi ya. Tapi nama saya Dewi Alfiani, nggak apa-apa. Ya, saya ini apa ya Pak Zakaria ya, diceburkan, dilempar apa di mana Allah alam. Ya mungkin barokah juga saya hadir di sini. Saya baru warga yang baru juga ya. Mudah-mudahan kepercayaan dari pihak DKM kepada saya amanah baru ini semoga bisa saya jalankan sesuai dengan yang dipercayakan, tentunya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri, TPQ ini terbentuk sebenarnya dari bulan kemarin ya Pak. Baru 1 bulan sebenarnya TPQ dilahirkan, dibidani, kemudian jadilah TPQ hari ini ya, insya Allah kita akan mulai besok hari Senin tanggal 16 Januari. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan para guru pengajar. Kami ini secara kebetulan barangkali ya, pengajarnya perempuan semua. Perempuan semua yang Masya Allah ini sudah melalui berbagai langkah, berbagai proses. Kami sudah berusaha untuk mencari pengajar untuk TPA dan mudah-mudahan 5 orang ini, dan mungkin ketika nanti akan bertambah anak-anak santri yang mendaftar bisa bertambah lagi. Saya mohon para pengajar, Mbak Nurul, Mbak Elnik, Mbak Putri boleh ke depan dulu, Mbak Ervi. Jadi saya ingin sampaikan tim pengajar kami itu ada 5 orang. Saya sebagai kepala sekolah TPQ, saya Ibu Wiwi. Kemudian nanti di TPQ itu ada 2 jenjang. Yang pertama ada TKA untuk anak umur 4 sampai 7 tahun. Kemudian ada TPA untuk anak 7 sampai 12 tahun. Dan alhamdulillah yang mendaftar untuk anak TKA itu sebanyak 32 orang. 32 orang dan yang TPA itu 9 orang. Ya, boleh kepada ibu guru boleh berdiri. Mungkin ada yang belum kenal. Ya, untuk TKA 1, saya sebutnya TKA 1 itu nanti akan dipegang oleh Mbak Ibu Nurul ya. Kita sebutnya sekarang Ibu Nurul bukan Ustazah ya. Karena ibu nggak mau dipanggil Ustazah Pak. Jadi nanti yang TKA 1 akan dipegang Ibu Nurul Kawaria atau Mbak Nurul udah ya. Udah pada tahu kader Jumanti, kader Posyandu ya. Kemudian yang TKA 2 itu nanti akan dipegang Ibu Guru Bu Elnik, Ibu Elnik Febria Salma, ya. Kemudian di TK kelas 3 nanti insya Allah saya yang pegang, umur 6 sampai 7 tahun. Kemudian untuk TPA untuk 7 sampai 12 tahun itu ada 2 guru. Yang pertama Ibu Putri Maulidia, boleh ke depan lagi. Mbak Ervi, ke depan. Ya, yang kedua Bu Erviana Putri. Nah, untuk TPA kami mohon maaf ini karena memang sudah diberitakan sebelumnya khusus untuk TPA kita bukannya di weekend Pak. Ya, iya terima kasih Ibu Guru, silakan kembali. Jadi untuk TKA kita akan mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Jadi seminggu itu kita hanya 3 kali waktu pembelajaran. Jadi untuk anak TKA itu Senin, Selasa, Rabu jam 4 sampai jam 5. Kenapa kita coba seminimal mungkin waktunya, mudah-mudahan anak-anak betah ya. Tapi kita lihat kondisi juga, kalau misalkan kayak di kelasnya Ibu Nurul itu ada 14 anak, mungkin agak lewat waktunya dari 1 jam ya. Tapi insya Allah kita kondisikan sebisa mungkin tidak sampai jam 6 ya, setengah 6 atau jam 5.15. Jadi untuk TKA itu Senin, Selasa, Rabu ya. Kemudian untuk TPA itu kita ngambilnya di hari Jumat jam sore jam 4, nanti akan dipegang oleh Ibu Putri. Kemudian di hari Sabtu dan hari Ahad itu jam 8 sampai jam 9. Kenapa? Karena salah satu dari pengajar bekerja juga dari Senin sampai Jumat. Beliau mewakafkan dirinya bisa di weekend, alhamdulillah. Jadi mohon ya ibu-ibu nanti jangan banyak izin, Bu saya izin ya anak saya mau berenang, Bu izin ya anak saya ini. Ya gitu lah ya kondisinya ya, kita paham juga. Tapi mohon kalau bisa diajak kerjasamanya ibu-ibu untuk di weekend sampai jam 9 aja gitu ya. Anak-anak
tetap dihadirkan di TPA ya, supaya proses belajar mengajar kita juga lebih efektif insya Allah. Nah itu dia tentang pembagian kelas ya. Jadi ada kelas TKA 1, TKA 2, TKA 3 dan kelas TPA. Dan mungkin ya insya Allah kita sudah coba men-setting untuk anak TKA, kita akan belajar di sini Pak, di lantai bawah. Karena jumlahnya 33 anak, gak mungkin pakai lantai atas. Izinnya Pak Zakaria ya. Kita akan belajar di sini dan insya Allah kita sudah siapkan meja. Mudah-mudahan dalam minggu depan bisa sampai. Kemudian untuk TPA karena mungkin sudah agak lebih besar, kita pakainya di lantai 2, di lantai atas, supaya lantai atas juga bisa dimanfaatkan ya dengan Masya Allah ini masjidnya yang luar biasa. Jadi mungkin nanti anak-anak yang untuk TPA Jumat, Sabtu, Ahad itu nanti akan belajar di lantai 2. Demikian. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah untuk hari Minggu pertama besok, mulai dari besok Senin, Selasa, Rabu dan Jumat, Sabtu, Minggu itu kita tidak adakan proses belajar mengajar. Jadi anak-anak juga akan kami adakan MPLS. Jadi memperkenalkan lingkungan masjid tempat yang akan mereka gunakan untuk belajar. Supaya apa? Supaya anak-anak juga merasakan kedekatan dengan masjid, memperkenalkan masjid, ada di dalam masjid dan memperkenalkan teman-temannya, guru-gurunya. Jadi MPLS itu adalah bagaimana anak-anak bisa merasa nyaman dulu di mana dia belajar. Karena apapun itu butuh kenyamanan. Ya, mudah-mudahan ketika 3 hari itu mereka saling dekat, insya Allah semangat untuk perginya juga besar ya, semangat untuk datang ke masjidnya. Jadi untuk Senin, Selasa, Rabu pekan depan ini tidak diadakan belajar mengajar. Kami akan berkegiatan, akan melakukan beberapa kegiatan yang bisa saling mendekatkan anak-anak dan anak-anak senang seperti itu. Demikian juga untuk Jumat, Sabtu dan Ahadnya. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu nanti kalau ada yang bertanya boleh simpan dulu ya, ada sesi pertanyaan. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah tentang kemarin Bapak Ibu ketika mendaftar ada beberapa biaya yang kami kenakan. Yang pertama SPP itu 55.000. Kemudian di dalam kartu SPP ya, di dalam kartu SPP itu tadi mungkin sudah dibagikan ada kolom infak wajib dan infak sukarela. Jadi infak wajib adalah biaya SPP yang Bapak Ibu wajib untuk bayarkan. Infak sukarela, ya sukarela hati lah ya, namanya juga sukarela ya, juga seikhlasnya jika ingin berinfak pada TPA. Kemudian dalam biaya pendaftaran yang kami kenakan kemarin itu ada beberapa yang kami berikan haknya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, setiap anak akan mendapatkan daftar prestasi Iqra. Jadi setiap anak yang datang akan dicatat riwayat perjalanan Iqra-nya, riwayat Iqra yang dia bacakan pada hari itu. Oh iya, satu lagi yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang anaknya mungkin di rumah sudah sampai Iqra 5, sudah sampai Al-Quran, sudah sampai Iqra 6, nanti kami akan mulai semua dari Iqra 1. Izin ya Bu, kita akan seragamkan semua anak yang akan belajar, kita mulai dari Iqra 1. Nantinya ketika memang dia sudah lancar, insya Allah akan cepat sampai kepada Iqra yang selama ini dia pelajari. Jadi ibu-ibu jangan protes, kenapa anak saya Iqra 1, di rumah dia udah Iqra 5. Izin ya Bu, dari sekarang saya sampaikan. Kemudian ada satu lagi, nah ini ada data prestasi tadarus. Untuk apa? Untuk anak yang nantinya sudah sampai ke dalam Al-Quran. Karena kalau di kolom Iqra itu kan ada halaman, jilid, gitu ya. Nah kalau misalkan dia sudah baca Al-Quran, berarti riwayatnya jadi beda. Ya surat apa, halaman berapa, hari apa, kekurangan bacaannya apa, itu tercatat di dalam kartunya sendiri. Jadi tidak kita samakan dengan kartu Iqra. Kemudian, nah ibu-ibu belum pada beli buku Iqra kan ya? Ya buku Iqra karena memang kita yang sediakan. Kita pakai Iqra yang berjilid. Jadi bukan pakai Iqra yang satu paket 1 sampai 6. Tahu Ibu kenapa Bapak?
Ini warnanya macam-macam Pak. Ya warnanya banyak, masing-masing Iqra beda-beda warnanya. Kenapa kita pilih yang seperti ini? Yang pertama itu untuk memotivasi anak. Jadi anak ketika dia sudah beda warnanya, yang satu misalnya Iqra satu nih, Iqra satu warna merah, ya. Ternyata di dalam satu kelas ada temannya yang sudah dapat Iqra 2 warna hijau. Dia kan pasti akan, teman saya kenapa dia hijau ya? Ibu kenapa teman saya warna hijau, kenapa saya masih merah? Setidaknya itu bisa motivasi dia supaya dia bisa dapat yang hijau. Kira-kira seperti itu. Jadi ada semacam reward, ada semacam hadiah dari kita ketika dia sudah menyelesaikan Iqra 1, dia dapat buku warna hijau. Kalau misalnya ibu bapak dari Iqra 1 sampai Iqra 6 bukunya hitam terus, bisa dibayangkan dia bosan juga ya. Jadi kita berinisiatif akan memberikan Iqra sesuai dengan jilidnya. Dan Iqra ini tidak akan kami berikan ke bapak ibu, hanya di Iqra 1 saja. Nanti ketika dia sudah selesai Iqra 1, kami yang akan langsung memberikan kepada anaknya. Jadi nanti kamu sudah selesai Iqra 1, hadiahnya ada, yaitu Iqra 2. Ya kan anak-anak sudah diberi hadiah ya Bu, kayak kita juga ya Bu ya. Udah ya. Nah itu dia. Jadi anak-anak diberi Iqra. Kemudian untuk TKA ada majalah yang akan kita berikan. Majalah ini ada 2 untuk 1 semester ya. Ini karena baru semester 1 kita baru 1 buku, dan ini sebagai pembelajaran kegiatan anak. Di dalamnya isinya macam-macam, ada titik-titik, ada mewarnai dan segala macam. Dan khusus untuk anak TPA, karena sudah bisa menulis, kami pakai buku pembelajaran Abana namanya. Di dalamnya adalah cara penulisan Al-Quran. Ini juga akan kita berikan pada anak. Di sini kelebihannya adalah setiap huruf itu diberikan cara menulis. Jangan kelewat garis 2, harus ada di tengah kolom, dan tidak boleh lewat garis di bawahnya. Jadi benar-benar menulisnya itu kayak jim, ada yang kakinya ke bawah, kayak ta, ada yang di atas garis. Jadi ini buku yang memang sudah maksudnya sudah diberi petunjuk bagaimana cara menulis Al-Qur'annya. Nah ini untuk anak TPA seperti itu. Udah ya Mbak? Baik ya Bapak, itu yang Bapak Ibu akan dapatkan, anak-anak akan dapatkan dari biaya pendaftaran kemarin. Nah untuk selama MPLS dan selama pembelajaran, karena mungkin terutama saya ya yang belum menghafal nama anak Bapak Ibu, jadi kami siapkan name tag, tolong ditulis namanya, dan kelasnya nanti akan kami share di grup orang tua ya. Mungkin nanti bisa ditulis nama kelas anaknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan belajar mengajar ya, kita untuk hari Senin, Selasa, Rabu kita akan mulai jam 4 karena sekarang asalnya hampir setengah 4. Diharapkan mungkin 10 menit ya sebelum jam 4 anak-anak sudah diantar kemari ya. Jadi kita persiapan jam 4 kita mulai, mudah-mudahan anak-anak bisa dikondisikan dengan sebaik mungkin ya. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu yang belum anaknya bisa lepas, kami berikan waktu 1 minggu untuk anak ditemani oleh orang tua. Dalam masa pembelajaran, anak-anak boleh ditemani oleh orang tua, tapi di luar hanya ada waktu 1 minggu. Selebihnya kami mohon maaf, karena bisa jadi ada kecemburuan untuk temannya yang lain. Kenapa ya? Ini ibu, kenapa saya nggak ditemenin? Besok ibu kerja dia tuntut, ibu pulang ya, saya mau ditemenin. Nah itu kan tanggung jawab saya ya Bu, gitu. Saya sudah jelaskan dari awal. Mungkin anaknya nanti akan diberi penjelasan. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak itu tidak diperkenankan membawa mainan dan makanan. Ada yang mau bawa mainan? Lato-lato, nah itu jangan ya. Lato-lato jangan ya Ibu-ibu, tolong disimpan di rumah. Mainan hanya main di rumah. Makanan kenapa? Karena ini masjid ya, hanya boleh bawa minuman. Nanti juga kita akan berikan adab pada anak, kalau mau minum izin dulu sama gurunya ya, seperti itu. Jadi tidak boleh bawa makanan, hanya boleh bawa minuman. Kemudian jika ada santri yang berhalang hadir, ibu mohon diinfokan kepada guru kelasnya, seperti itu ya.
Kemudian yang selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa nanti kartu ikronya, kartu prestasi ikronya akan dibawa pulang oleh anak, ya. Kalau misalkan kartu ikro dan buku ikronya hilang, maka ibu-ibu dikenakan biaya untuk mendapatkannya lagi ya Bu ya. Izin ya Bu, mudah-mudahan tidak keberatan ya. Untuk setiap kartu kita hargakan 3.000, untuk setiap ikro kita hargakan 5.000 per jilid, seperti itu. Oh ya, untuk kegiatan belajar mengajar, mungkin untuk yang awal aja barangkali ya, untuk yang pekan ini anak-anak diminta membawa alat tulis dan pensil berwarna. Pensil berwarna, alat tulis dan buku gambar yang kecil aja nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu kondisinya, jika memang bisa kita gunakan ya, karena kita belum pakai ikro ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, bagaimana dengan seragam? Nah, ya Pak Fahri ya, kita belum bicara seragam santri ya Ibu, karena kita masih baru, jadi gurunya juga nggak ada seragam hari ini karena kita pakai pink-pink. Kebetulan Pak Fahri juga hitam pakai jojo, kemudian kita nggak janjian ya. Kita belum mengadakan seragam santri ya. Insya Allah nanti kalau sudah berkembang dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sudah kita lebih stabil, insya Allah kita coba mengadakan, tapi saya tidak menjanjikan. Jadi apa yang dipakai oleh anak-anak adalah yang sopan lah ya, gitu ya, yang sopan. Terus yang lakinya pakai peci nggak Pak? Anak-anak suka pakai peci nggak sih Pak? Saya nggak tahu nih kalau anak-anak laki suka pakai peci apa. Saya nggak mau memaksakan. Yang penting anaknya nyaman dengan baju dia. Ya, kalau bapak ibu memaksakan dia harus pakai peci, nanti kamu ini. Kalau dia tidak mau, jangan. Jadi buat anak nyaman dengan apa yang dia pakai, itu saja. Kalau yang perempuan mungkin kalau yang pakai terusan, saya mohon pakai legging ya Bu, di dalamnya ya. Pakai celana panjang di dalamnya supaya nggak kemana-mana, tapi tetap pakai kerudung, itu saja. Untuk sementara itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika memang ada beberapa pertanyaan yang ibu-ibu masih kurang jelas, bapak-bapak, kami bukakan sesi pertanyaan. Mungkin terakhir dari saya, karena ini adalah baru buat kita semua, pastinya pasti akan banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf sekali lagi dari awal, kami mohon maaf jika memang kedepannya perjalanannya mungkin ada hal-hal yang kurang memuaskan bagi Bapak Ibu. Kami mohon diperbanyak maaf. Sambil kami terus akan memperbaiki segala kekurangan. Mungkin tidak bisa disamakan dengan TPA-TPA yang sudah berkembang dan maju di luar dari komplek ini. Kenapa TPA sana begini? Kenapa kita di sini? Mohon maaf sekali lagi, kita masih dalam baru ya Bu ya. Mudah-mudahan masukan dari Bapak Ibu akan selalu jadi pertimbangan buat kami. Kemudian yang kedua, saya mohon banget kerjasamanya buat Bapak Ibu di rumah. Kalau anaknya sudah belajar Iqra di TPA, mohon di rumahnya juga diawasi, dibantu untuk mereview, memurajaah kembali. Tadi kamu belajar apa? Tadi pokoknya ada yang jangan mengharapkan semuanya itu dari TPA. Karena Bu, Pak, saya pernah juga ngajar TPA tapi nggak lama. Ketika ada orang tua bilang begini, kenapa anak saya nggak naik Iqra 2-nya? Kenapa anak saya nggak naik ke Iqra 2-nya? Karena dia hanya belajar Iqra di TPA-nya saja, tidak dibantu di rumah. Ada anak yang mungkin sama Iqra 1 dia mulai belajar, tapi di rumah dibantu oleh orang tuanya, dibantu untuk mengenalkan huruf-hurufnya, makanya dia cepat ketika sampai di TPA. Jadi mohon ketika ada sesuatu yang Bapak Ibu merasa perlu dipertanyakan, boleh menghubungi kami di pengurus TPQ seperti itu. Baik, terakhir saya sekali lagi mewakili teman-teman dari tim pengajar mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan anak-anaknya di TPQ Al-Barakah. Mudah-mudahan saling menguatkan, saling bekerja sama, saling support satu sama lain, mudah-mudahan akan menjadi kebaikan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Wiwi bisa di sini dulu ya Bu ya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari Bapak Ibu wali santri. Barangkali ada yang belum jelas atau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ibu dari Adam Amasya yang masuk ke kelas yang 7-12 tahun. Saya mau tanyakan untuk yang minggu depan MPLS itu apa nanti disesuaikan yang Senin, Selasa, Rabu itu untuk TPQ, cuma Sabtu Minggu itu untuk TPA apa digabung semuanya seluruhnya satu seminggu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak-bapaknya mungkin? Atau udah jelas? Ya, langsung menjawab aja Ibu, izin. Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk MPLS kita sesuaikan dengan jadwal belajarnya dia, karena juga sesuai dengan jadwal gurunya, ya. Jadi gurunya misalnya cuma Jumat Sabtu Minggu. Jadi untuk anak TPA itu di Jumat Sabtu Minggu. Jadi yang khusus anak TKA mulai hari Senin, Selasa, Rabu sesuai dengan hari belajarnya. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Baik, ada yang lain, Bapak? Ya, silakan Pak Rizky. Aduh. Ya, saya aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan kalau santri memakai NTEK ya. Ini untuk teknisnya nih, nama santri ini diisi panggilannya saja atau bagaimana? Kemudian apakah harus setiap hari atau cuman nanti ketika pengenalan aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk nama santri kita minta nama panggilannya saja ya Pak. Ya, karena Masya Allah nama anak Bapak Ibu luar biasa bagusnya, sampai tadi ada yang namanya Syifa 2 orang gitu ya. Jadi tolong nanti yang ditulis adalah nama panggilan, karena kami panggilnya dengan nama panggilan ya. Kalau nama lengkap nanti ada yang diilir jadinya ya. Jadi mohon pakai nama panggilan. Kemudian dipakai kapan ya, sampai 2 minggu barangkali ya Pak, sampai kira-kira kami nih bisa mengenal, bisa tahu nama anak masing-masing. Jadi mungkin untuk minggu ini dan minggu depan, karena minggu depan itu sudah mulai masuk ke kelas masing-masing khusus untuk TKA. Jadi untuk minggu ini yang MPLS kita gabung semua 33 anak khusus TKA. Nanti minggu depan ketika sudah mulai belajar Iqra, kita baru pisahkan mereka di kelasnya masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi 33 anak dalam satu waktu. Ketika masuk nanti di pelajaran baru di minggu depan, kita akan kumpulkan mereka dulu 33. Kemudian kita ajari materi yang akan kita ajarkan. Kemudian setelah itu mereka akan kita pisahkan ke kelasnya masing-masing sesuai dengan wali kelasnya. Nah, situ baru ada pembelajaran Iqra start satu-satu. Begitu Pak Rizky ya. Jadi mohon name tag-nya bisa dijaga ya Bu. Kalau hilang dicari solusinya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Begitu Pak Rizky ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu, misal apa saja yang nanti diajarkan ke anak-anak, atau mungkin ada yang ingin Bapak Ibu ketahui? Atau pada udah percaya kayaknya Bu sama kita dulu? Masya Allah. Ya, mungkin untuk bahan ajarnya khusus TKA, ya khusus TKA kita akan fokuskan di surat pilihan dan doa harian, ya di doa harian dan surat pilihan. Kemudian di TPA tetap ada surat pilihan dan doa harian plus beberapa hadis pendek, ya. Satu lagi yang ingin saya tekankan, kami tidak menuntut anak untuk menghafal di sini. Tapi bagaimana cara kita mengajar, mengenalkan mereka, sering biasa terdengar, insya Allah akan bisa terhafal. Ya, jadi kami tidak menekankan sekali hafalan anak, kamu harus hafal ini, harus hafal ini. Tapi setidaknya apa yang kita ajarkan di sini bisa teringat di telinga dia dan akan bisa menjadi ingatan dia di dalam seharian dia, seperti itu. Oh ya, saya ingin sampaikan sedikit. Berhubung kita mulainya dari semester genap, kemungkinan kita akan banyak liburnya Pak. Pertama libur Ramadan, kemudian libur Hari Raya. Jadi mohon pengertiannya. Kalau nanti kemudian kita di Ramadan hanya belajar 2 pekan, ya kemudian kita sesuaikan dengan jadwal
kalender akademik di sekolah anak masing-masing. Insya Allah ini baru perencanaan ya Pak, mudah-mudahan bisa disupport. Insya Allah nanti Ramadan kita akan buat pesantren kilat buat anak-anak, ya. Kita akan buat pesantren kilat buat anak-anak, dan mungkin Insya Allah kita akan buka puasa bersama anak-anak, akan mengadakan buka puasa bersama dengan anak-anak, ya seperti itu. Saya ingin jelaskan sedikit boleh? Awalnya saya ingin bikin lomba azan, lomba hafalan surat pendek, lomba apa ya, macam-macam lomba ya. Tapi ternyata dalam ilmu parenting, dalam ilmu anak-anak, berkompetisi untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu tidak diperkenankan. Kenapa? Anak belum siap untuk menerima kekalahan. Walaupun kita kasih hadiah untuk dia, itu akan beda rasanya. Maka awalnya saya berpikir untuk bikin lomba, akhirnya saya cancel. Jadi saya tidak akan mengadakan perlombaan untuk anak-anak di bawah 12 tahun karena dia belum siap untuk kalah. Walaupun kita kasih hadiah, tentu akan beda ketika temannya juara 1, juara 2, juara 3. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya mudah-mudahan kita ajarkan anak-anak sambil kita juga memberikan kebaikan untuk dia yang seperti itu. Demikian Bapak Ibu, ada lagi? Cukup ya? Ya, kalau memang belum ada nanti pertanyaan di luar ini bisa menghubungi kami dari pihak TPI. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yuwi atas penjelasannya mengenai pengenalan TPQ Al-Barkah. Ya meskipun seperti yang Ibu jelaskan, kita semua baru ya Bapak Ibu, mohon dukungannya, mohon doanya. Tapi ada kalimat bagus nih dari Imam Malik. Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati. Jadi meskipun kita baru, insya Allah kita berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan TPQ Al-Barkah ini selalu diberkahi oleh Allah dan dilancarkan dalam segala kegiatannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Telah selesai rangkaian acara kita hari ini. Untuk selanjutnya izin saya tutup dengan membaca hamdalah. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu siapa kalau bukan Bapak? Udah ganti. Udah ganti apa? Satu. Ya, boleh Bapak Ibu dibuat foto bersama ibu-ibunya dulu barangkali. Pak Fahri sudah siap dan dokumentasinya. Silakan ibu-ibu ke depan. Ibu-ibu boleh ngambil posisi di depan.